Di antara semakin banyaknya gempuran mobil-mobil listrik dan juga SUV di Indonesia, masih ada satu MPV yang terlupakan dari Korea Selatan. Inilah dia Kia All New Carens. Nah, kita nggak bakal ngomong banyak-banyak karena bakal langsung nyobain aja. Sebenarnya apa sih yang kurang dari si Kia All New Carens ini sampai akhirnya kayak tenggelam gitu aja. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita bakal mendekat dan mencoba langsung gitu. Ini banyak hal-hal yang ditawarkan sama MPV 7-seater ini. Kebetulan juga di 7-seater gitu ya. Nah, mulai dari bagian depannya menurut gue ini sangat futuristis banget. Dari desain lampu-lampunya, mulai dari DRL-nya ya. Terus udah gitu lampu utamanya. Kalau misalnya bagian grill mungkin ini biasa aja. Tapi secara keseluruhan ini mobil sebenarnya cukup menarik perhatian kalau misalnya di jalan raya gitu ya. Nah, misalnya kayak bagian sampingnya kita lihat deh. Di bagian samping ini menurut gue cukup lumayan main aman gitu ya. Dan dia juga gue suka karena dia punya kaki-kaki yang cukup proporsional. Walaupun dia sebenarnya pakai pelek yang diameternya 16 inci, tapi kelihatan lebih pas gitu, lebih klop sama keseluruhan bodinya. Terus kalau kayak gini-gini ini sebenarnya standar lah ya, ada aksen-aksen chrome, ada roof railnya di atas gitu ya. Tapi yang bikin mobil ini jadi menarik itu menurut gue kayak di sini, di bagian bawahnya, dia ada tambahan-tambahan padding-padding kayak gini. Juga over fendernya yang dibikin gas warna sama body, jadi dia tuh lebih kelihatan dinamis lah kayak gitu. Sementara di bagian belakangnya, nah di bagian belakangnya ini juga cukup futuristis menurut gua, desain lampunya dari sini dan dibikin memanjang kayak gitu ya. Terus logo Kia-nya juga udah yang baru, bagian bumpernya yang ada aksen chrome, tapi dia juga nggak cuma sekedar chrome, nggak cuma sekedar mengkilap, tapi di sini juga ditambahin kayak motif-motif diamond gini yang bikin dia tuh jadi lebih variatif dan nggak monoton lah gitu ya. Terus karena ini yang versi 7-seater, jadi di ruang bagasinya ini masih tetap menyisakan space. Walaupun kalau misalnya kita kurang, itu jadi di kursi baris ketiganya itu bisa dilipat dan ini semuanya lantainya rata. Ini yang bikin mobil ini tuh secara utilitas juga cukup oke. Nah sayangnya memang dia belum ada power back door gitu ya. Jadi untuk buka tutup bagasinya ini masih manual banget. Sementara mobil-mobil kekinian, apalagi yang konsepnya untuk mobil keluarga tuh sebenarnya power back door itu udah jadi satu fitur yang umum, dan apalagi untuk buka tutupnya juga lebih praktis, jadi kayak ini ditendang-tendang gitu-gitu ya. Ini belum, jadi masih konvensional. Sekarang kita coba masuk yuk dalam kabinnya. Nah ini bagian kabinnya yang menurut gua cukup ini emas juga ya, karena kan kalau misalnya dari luar ini mobil sebenarnya nggak kelihatan gede-gede banget gitu ya, walaupun dia sebenarnya disaingin sama Innova dan lain-lain gitu. Tapi ketika kita masuk, ini tuh ternyata cukup lumayan lega. Di depan aja tuh udah enak banget gitu ya. Ini ruangnya tuh lebih luasa, baik ruang kaki, ruang kepala juga ini bahkan jauh banget gitu ya. Terus udah gitu setirnya juga udah bisa tilt dan teleskopik, jadi kita gampang untuk nyari posisi duduk yang lebih enak. Nah, gue suka desain dashboardnya. Jadi ketika kebanyakan mobil-mobil kekinian itu dia selalu menonjolkan head unitnya gitu ya. Layar yang di sini itu dibikin floating. Pokoknya gimana caranya itu kelihatan gitu ketika kita masuk kabin. Nah, Kia dengan rendah hatinya itu dia bikin semuanya tuh jadi seamless. Jadi semua kayak terintegrasi sama bagian dashboardnya. Dan ini justru yang bikin tampilannya menurut gue jadi lebih futuristis, jadi lebih efisien lah gitu ya. Kita lihat nih layarnya memang nggak gede-gede banget, tapi karena dia nyatu sama dashboardnya, jadi itu menutupi size-nya dia yang nggak gede-gede banget itu tadi gitu ya. Dan secara fungsi juga ini cukup lumayan. Kalau misalnya ntar gue coba nyalain dulu ya, udah start stop engine juga. Nah, dan ini tuh cukup lengkap gitu. Jadi bahkan ketika gue baru nyalain aja, untuk konektivitas kayak Android Auto sama Apple CarPlay-nya tuh udah nggak ada apa ya, nggak ada drama-drama lah. Pokoknya langsung connect dan kita langsung bisa menghubungkan atau mengakses berbagai macam hiburan kabin yang ada di head unitnya ini. Udah gitu kayak misalnya tombol-tombolnya juga dia dibikin seamless, jadi nggak ada kayak tombol cuma tulisan-tulisan doang, tapi ini tetap bisa dipencet-pencet lah gitu ya. Di bagian bawahnya kayak panel-panel AC juga dia dibikin detail-detail yang menurut gue ini cukup lumayan oke. Nah di sini ada wireless charging, tapi nggak cuma wireless charging juga, ada USB, ada buat soket 12 voltnya nih sampai 180 watt dan juga Type C-nya. Terus di bagian kanan kirinya juga nih masih banyak tombol-tombol, ada sensor parkir, ada hill hold assist, terus drive mode juga bisa diaksesin. Dan bahkan yang menurut gue menarik itu dari mobil ini adalah gimmick
joknya. Jadi ini joknya tuh nggak cuma sekedar kulit tuh gitu, didudukinnya juga enak, tapi dia juga ada sirkulasinya. Jadi kalau misalnya lagi trik kayak sekarang nih lagi panas, ini tuh dia bisa dinginin lah gitu. Jadi kita bisa ngatur sini posisi dari kipas dari AC-nya. Jadi kalau misalnya diaktifin, itu tuh bolongan-bolongan yang ada di jok ini tuh bisa ngeluarin udara dingin. Jadi kita bikin ya selain nggak gerah juga kalau perjalanan jauh itu jadi bikin nggak cepet capek gitu ya. Mungkin tapi sayangnya untuk menghemat budget kali ya, supaya harga jual itu lebih terjangkau, dia pengaturannya masih manual sih. Walaupun dia bisa tetap dinaik turunin gitu ya, maju mundur segala macam itu masih ini, tapi sayangnya manual. Gitu juga buat rem tangannya juga dia masih manual. Walaupun ada 2 cup holder di sini yang ini juga cukup berguna banget karena dia ada sirkulasi AC-nya lagi-lagi. Jadi kalau kita naruh botol atau air di sini tuh bisa tetap seger gitu. Di setir udah lengkap, tombol-tombolnya kanan kiri segala macamnya ya, buat pengaturan dari MID yang di depan, juga buat pengaturan audionya semuanya udah ada. Di bagian sini ada auto idle stop, jadi kalau lampu merah atau apa ini mobil juga bisa mati secara otomatis mesinnya. Terus udah gitu bagian atas nggak lupa ada gimmick, ini ada sunroofnya, dan ini juga udah elektrik, pengaturannya bisa dibuka tutup secara elektrik. Nah kira-kira di bagian depan tuh sebenarnya kayak gini, ini laci segala macam udah jadi bagian yang standar. Terus cup holder, jadi kalau secara utilitas memang ini diciptakan untuk sebuah mobil keluarga yang banyak banget tempat penyimpanan gitu. Bahkan di bagian pintunya aja ini udah ada 1, 2, 3 slot untuk nyimpen botol atau air minum lah. Nah di belakang kita cobain kayak gimana ya. Di belakang pastinya namanya ini buat mobil keluarga sih menurut gue ini aman banget. Sama nih, kaki juga ini luas, dengan posisi duduk gue yang agak ke belakang pun juga dia tetap menawarkan ruang kaki yang cukup oke. Ruang kepalanya juga oke. Temen kalau misalnya gue nengok ke atas itu kalau kayak mobil-mobil yang sekarang atau mobil-mobil Cina terutama gitu ya, ini kan udah panoramik, tapi ini belum. Cuman ya itu nggak masalah. Di sini ada sirkulasi AC-nya juga dia dibikin minimalis. Jadi kalau misalnya kayak double blower itu kan biasanya gede di sini. Nah ini cuman lubang-lubang kayak gini doang, kayak bis gitu ya. Tapi ini oke sih menurut gue, jadi nggak mengganggu pandangan mata gitu ya. Udah gitu lagi-lagi utilitas ditampilin sama Kia Carens ini gitu. Tempat penyimpanan nih, ada kayak tempat penyimpanan di sini, terus ini buat gantungan juga ada di sini ya. Hal-hal kecil yang menurut gue tuh ini bakal sangat berguna banget ketika mobil ini dipakai untuk perjalanan bareng sama keluarga gitu, entah jauh atau dekat. Terus ada gimmick ini juga nih. Tuh, jadi plus dengan cup holdernya. Jadi enak banget mobil ini tuh, kita beneran nyantai gitu ketika ada di belakang. Dan sini juga dia bisa naruh tablet gitu ya. Jadi kalau misalnya kita butuh hiburan lagi di tengah perjalanan juga ini cukup aman gitu. Dua-duanya ada ya kanan kiri, jadi cukup lengkap juga buat mejanya. Nah terus begitu sama kayak di bagian depan, di sini tuh ada satu tempat penyimpanan yang ada sirkulasi AC-nya. Jadi kalau kita nyimpen air atau apapun itu bisa tetap segar dan dingin. Soketnya juga lengkap, ini udah Type C, ada 2 biji. Terus buat pengaturan blower AC-nya juga ini nggak cuman sekedar naro knop doang, tapi ini juga secara desain menurut gue dan detailnya ini bagus banget, jadi nggak kelihatan kayak murahan. Dan lagi-lagi joknya, aduh dia emang salah satu yang ditawarkan sama Kia Carens itu memang kenyamanan dari sisi jok ya. Kulitnya masih sama dan tetap ada sirkulasinya juga. Udah gitu di bagian tengahnya juga dia udah ada sandaran tangan yang gede banget, udah gitu ada cup holdernya, dan dia tuh kayak ngebelah joknya. Jadi untuk akses ke belakang, tamu ngambil barang atau apa, itu jadi lebih gampang di sini gitu. Ini cukup praktis banget, lantainya juga rata gitu, wah oke lah. Terus yang gak kalah menarik juga, nah ini buat privacy juga udah ada hordeng kayak gini. Jadi salah satu fitur gimmick yang menurut gue juga ini cukup oke dan beneran jadi adem kabin ketika ini tutup, udah gitu privacy juga jadi lebih terjaga. Nah sektor mesin juga ini cukup menarik menurut gue karena dia sebenarnya ada 2 pilihan mesin gitu. Yang pertama tuh yang 1400 cc tapi turbo. Nah ini tuh Kia kayak jadi lebih berkompromi antara performa, kapasitas bahan bakar sama harga jualnya. Makanya dia pakai mesin 1500 cc non turbo gitu. Dia tenaganya 115 PS dan torsinya 144 Nm. Ini sebenarnya mirip dan standar lah untuk mobil-mobil low MPV di 1500 cc tadi. Tapi secara kelas sebenarnya dia medium MPV gitu, kayak misalnya Innova dan lain-lain. Cuman
untuk pajak dan harga jual dan lain-lainnya dia coba pakai mesin yang sangat konvensional atau sangat mainstream di Indonesia. Ini cukup lumayan, jadi kalau misalnya kita di perkotaan gitu atau nggak di kemacetan, nggak kurang tenaga juga, apalagi disandingin sama transmisi CVT-nya gitu, EVT ya bahasa Kia-nya. Jadi cukup oke. Walaupun memang kalau untuk di mode normal, karena ini ada 3 mode berkendara, ada Eco, ada normal, ada Sport. Di mode normal memang kadang kalau misalnya RPM-nya nggak pas, dia agak sedikit ketinggalan. Tapi kalau misalnya di mode Sport itu semuanya nggak ada masalah, mobil ini jadi jauh lebih agresif. Udah gitu, secara konsumsi bahan bakar, ini juga bikin gua lumayan takjub karena secara bobot dia dia mungkin nggak bakal seringan low MPV, tapi dipakai di macet aja gitu. Misalnya jarak dari Depok ke Pancoran gitu, di sehari-hari gue pakai buat kerja, konsumsi bahan bakarnya cukup lumayan karena rata-rata itu di kisaran 13 sampai 14 km per liter. Itu cukup lumayan menurut gue untuk mesin seperti ini dan mengangkut bodi yang nggak ringan. Dan terakhir pasti yang bikin penasaran adalah gimana sih berhasil berkendaranya. Ini menurut gue cukup oke, cukup lumayan, layaknya sebuah MPV gitu ya. Dia dari sisi handling dan lain-lainnya juga dia nggak terlalu ketinggalan banget, nggak terlalu kedodoran banget. Gue suka sama bantingan suspensinya yang depan dan belakang itu rata dan cukup bagus untuk ngeredam misalnya kayak polisi tidur atau jalan rusak segala macam itu di mobil sama sekali minim guncangan. Udah gitu di kecepatan tinggi juga dia nggak begitu limbung gitu. Paling kalau misalnya soal handling yang ada minusnya gitu menurut gua ya di bagian setir gitu, karena dia ini kayak mobil-mobil Cina gitu, feedbacknya tuh nggak begitu berasa banget dari jalan, jadi kita memang beneran cuman mengendalikan aja gitu ya. Udah gitu remnya ini juga menurut gua terlalu berat dan bukan berat, apa ya namanya, kayak keras gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngerem mendadak itu pasti bakalan agak sulit untuk menentukan jarak pengereman itu seberapa jauh gitu. Ini sebenarnya cukup mengganggu, tapi ketika kita udah biasa pakai gitu ya, mungkin hal itu udah bukan jadi masalah. Cuma untuk pertama kali kita juga pasti bakalan kaget nih, ini kok remnya kayak keras banget gitu. Jadi seolah-olah tuh mobil nggak pakem, padahal sebenarnya ini pakem karena empat-empatnya juga udah cakram. Nah selebihnya ini secara overall mobil ini cukup enak lah, karena gue suka sama handling mobil-mobil Kia secara keseluruhan yang memang cukup fun to drive gitu. Nah jadi inilah dia Kia All New Carens. Sebenarnya nama Carens sendiri juga dia bukan pendatang baru ya, dia udah cukup lama di Indonesia, bahkan udah ada 3 generasi sama ini yang paling barunya gitu ya. Jadi dengan bandrol harga yang 400 jutaan, ini sebenarnya ya nggak bisa dibilang murah, tapi juga sebenarnya nggak mahal-mahal banget. Cuman buat kalian-kalian yang memang nggak terganggu dengan isu-isu mobil-mobil baru yang sekarang serba SUV apalagi listrik, ini asik banget untuk jadi sebuah pilihan lah gitu ya. Nah, ditentukan bakal dibeli apa enggaknya itu sebenarnya menurut kalian kayak gimana? Sampainya di kolom komentar. Sekian dari gua, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua pamit, peace.